Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Hari pertama Alia menginjakkan kaki di rumah keluarga Raka terasa seperti awal yang baik. Pintu kayu itu terbuka perlahan, disertai aroma masakan rumahan yang hangat. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, tersenyum lebar, seolah menyambut anak kandung yang lama pergi. "Masuk, Nak. Anggap saja rumah sendiri," ucapnya lembut sambil menggenggam tangan Alia. Genggaman itu hangat, tatapan matanya teduh. Alia mengangguk. Dadanya dipenuhi rasa syukur yang tak terucap. Dalam hati ia berbisik, "Aku beruntung." Raka menurunkan koper dari mobil, tersenyum lega melihat istrinya disambut tanpa jarak. Ia tak tahu bahwa Alia sempat cemas berhari-hari sebelumnya, takut menjadi menantu yang tak diinginkan. Namun senyum Bu Ratna menghapus semua kekhawatiran itu seketika. Di ruang tengah, Bu Ratna menyuguhkan teh hangat dan kue kesukaan Raka. "Alia pasti capek, istirahat dulu, nanti sore ibu ajak keliling rumah," katanya penuh perhatian. Alia tersenyum malu. Belum sempat ia menawarkan bantuan, Bu Ratna sudah menepuk lembut punggung tangannya. "Tenang saja, kamu tamu istimewa di sini." Kalimat itu membuat mata Alia sedikit berkaca. Ia merasa diterima, dihargai. Ia membayangkan hidup rumah tangga yang damai, tinggal bersama, saling memahami, saling menjaga perasaan. Malamnya saat Alia merapikan pakaian di kamar, ia menoleh kepada Raka dan berkata pelan, "Ibumu baik sekali." Raka tersenyum bangga. "Ibu memang begitu, kamu pasti cocok." Alia mengangguk, tak menyadari bahwa senyum yang menenangkannya hari itu akan menjadi awal dari luka yang kelak tak pernah ia sangka. Hari-hari awal di rumah itu berjalan tenang. Setidaknya, begitulah yang Alia rasakan. Setiap pagi, Bu Ratna selalu bangun lebih dulu, menyiapkan dapur dengan langkah ringan dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Alia, kalau masak sayur, apinya jangan terlalu besar ya," ucap Bu Ratna suatu pagi, suaranya lembut sambil tersenyum. "Nanti gizinya hilang." Alia mengangguk cepat. "Iya, Bu." Hari berikutnya, nasihat itu datang lagi, tentang cara menyeduh teh kesukaan Raka, tentang bagaimana seharusnya istri menyiapkan pakaian suami, tentang jam makan yang lebih baik menurut Bu Ratna. Semua disampaikan tanpa nada tinggi, tanpa amarah, bahkan sering diselipkan pujian. "Kamu itu sebenarnya rajin, Alia, tinggal dibiasakan saja," katanya, seolah memberi dorongan. Alia tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia memilih percaya bahwa semua itu bentuk perhatian. Bukankah wajar seorang ibu ingin yang terbaik untuk anaknya? Namun perlahan, Alia mulai merasa setiap geraknya diawasi. Saat ia mencoba memasak dengan caranya sendiri, Bu Ratna berdiri di belakang, memperhatikan diam-diam, lalu berkomentar ringan. "Dulu Raka lebih suka yang begini," ujarnya pelan. Tentang keuangan pun tak luput. "Istri yang baik itu harus pandai mengatur uang suami," kata Bu Ratna sambil menuang teh. "Biar Raka tenang kerja." Alia kembali mengangguk. Dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia menelannya bulat-bulat. Ia tak ingin dianggap sensitif, tak ingin disebut menantu yang sulit diatur. Malam hari, saat hanya ada mereka berdua di kamar, Alia sempat ingin bercerita pada Raka. Namun melihat wajah suaminya yang lelah, ia mengurungkan niat. "Tidak apa-apa," pikirnya. "Aku hanya perlu menyesuaikan diri." Alia memilih diam, percaya bahwa kesabaran akan menjaga keharmonisan. Ia tak sadar, diam itu perlahan mengikis ruangnya sendiri, membuatnya semakin kecil dan semakin tak terdengar. Awalnya Alia mengira ia hanya terlalu perasa. Namun hari demi hari,
Kalimat-kalimat itu datang semakin sering, selalu ringan, selalu dibungkus senyum. Suatu sore, saat Alia menyajikan teh di ruang tamu, Bu Ratna menghela napas kecil. Dulu, mantan Raka itu pintar sekali mengatur rumah, katanya sambil tersenyum kecil. Ah, ibu cuma cerita saja, tambahnya cepat, lalu tertawa pelan. Alia ikut tersenyum, meski dadanya terasa sedikit sesak. Hari lain, saat ada sepupu Raka berkunjung, Bu Ratna memuji perempuan itu tanpa ragu. Lihat ya, dia itu sudah bisa masak macam-macam sejak muda, katanya sambil melirik Alia. Kamu juga nanti pasti bisa, ucapnya disusul tawa kecil yang terdengar ringan. Perbandingan itu selalu datang tiba-tiba, seperti angin dingin yang menyusup tanpa permisi. Tak pernah disebutkan secara langsung bahwa Alia kurang. Namun setiap pujian untuk orang lain terasa seperti cermin yang memantulkan kekurangannya sendiri. Bahkan ketika menonton acara televisi bersama, Bu Ratna masih sempat berkomentar. Enak ya punya istri seperti itu, suaminya pasti betah di rumah. Lalu ia tertawa kecil, seolah kalimat itu tak berarti apa-apa. Alia menunduk, jarinya menggenggam ujung bajunya. Ia ingin berkata bahwa setiap orang punya caranya sendiri mencintai dan merawat keluarga. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Raka yang duduk tak jauh dari mereka hanya tersenyum tipis, menganggap semua itu obrolan biasa. Ia tak melihat bagaimana senyum Alia perlahan memudar setiap kali perbandingan itu muncul. Malamnya, Alia menatap langit-langit kamar dalam gelap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar kurang, atau aku hanya tidak pernah cukup di mata orang yang tak ingin menerimaku? Tawa kecil Bu Ratna masih terngiang di telinganya, ringan, nyaris tak terdengar, namun meninggalkan luka yang perlahan semakin dalam. Malam itu hujan turun pelan. Alia duduk di tepi ranjang, menunggu Raka selesai menatap layar ponselnya. Dadanya terasa penuh, seperti ada kata-kata yang menunggu keluar sejak lama. Mas, panggil Alia pelan. Raka menoleh. Kenapa? Alia menarik napas dalam-dalam. Aku mau bicara sedikit, tentang ibu. Raka langsung duduk lebih tegak. Ibu kenapa? Aku cuma sering merasa dibandingkan. Lanjut Alia hati-hati. Ibu sering cerita soal perempuan lain. Kadang aku jadi merasa salah, padahal aku sudah berusaha. Raka terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Kamu kebanyakan mikir. Alia menelan ludah. Maksudku, aku cuma ingin kamu tahu perasaanku. Raka menghela napas. Ibu itu cuma peduli, Alia. Dari dulu memang begitu. Kamu jangan terlalu sensitif. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa niat melukai. Namun, justru karena itulah Alia tersakiti. Ia berharap dibela, atau setidaknya didengarkan. Aku bukan marah. Suara Alia mulai bergetar. Aku cuma ingin kamu ada di pihakku. Raka menggeleng pelan. Kamu kan tahu, ibu nggak pernah bermaksud buruk. Hujan di luar semakin deras. Alia menunduk, menahan air mata yang menggenang. Ia menyadari dalam percakapan itu tak ada ruang untuk perasaannya. Aku mengerti, jawabnya akhirnya, meski hatinya tidak. Malam itu Alia berbaring membelakangi Raka. Jarak di antara mereka hanya selebar kasur, namun terasa sejauh yang tak pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar sendiri. Meski ia sudah menikah dan tidur di samping orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Hari-hari Alia di rumah mertua semakin terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah, setiap keputusan, selalu ada pengawasan yang tak terlihat, meski dibungkus senyum Bu Ratna. Raka, jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 5. Bu Ratna mengingatkan suatu pagi, lalu menatap Alia sambil tersenyum. Kamu kan baru belajar mengatur rumah, Alia. Belajar dari ibu saja. Alia tersenyum samar, menelan rasa jengkelnya. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa ia bisa mengatur sendiri, tapi setiap kata terasa salah.
Ia memilih diam, takut mengganggu keharmonisan. Ketika Alia mencoba merencanakan anggaran bulanan, Bu Ratna datang dengan catatan dan kalkulator. "Lihat ini Alia, kalau kamu belanja terlalu banyak, nanti Raka kesulitan." "Bukankah itu urusan kita?" bisik Alia dalam hati, tapi suaranya tak terdengar. Segala keputusan kecil, dari belanja sayur hingga rencana liburan, harus melalui persetujuan Bu Ratna. Bahkan ketika Alia menyarankan ide sederhana, Bu Ratna selalu menutupnya dengan kalimat lembut. "Oh, ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian." Namun yang terbaik itu terasa mengekang. Alia mulai merasa dirinya bukan istri, bukan bagian dari rumah tangga itu, tapi tamu yang tinggal sementara. Setiap tawa dan kata manis yang dulu menenangkan, kini terasa menekan. Suatu malam, Alia duduk sendiri di dapur, menatap jendela yang diguyur hujan. "Apakah aku memang tak pernah cukup?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari hati yang mulai lelah. Alia menyadari satu hal, rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, kini terasa seperti labirin yang menahan langkahnya. Dan ia belum tahu bagaimana keluar tanpa melukai hati orang yang dicintainya. Hari-hari Alia semakin berat. Bu Ratna tak pernah meninggikan suara, tak pernah memarahi, dan selalu tersenyum saat memberi nasihat. Tapi kalimat-kalimat lembut itu menusuk pelan, satu persatu, berulang dan konsisten, hingga membentuk luka yang tak terlihat. Pagi itu saat Alia menyiapkan sarapan, Bu Ratna tiba-tiba menatapnya sambil berkata, "Coba lihat tetangga sebelah, istrinya bisa masak sendiri, sambil urus rumah dan anak. Kamu pasti bisa kan, Alia?" Lalu ia tertawa kecil, ringan, seakan tidak ada yang salah. Alia tersenyum tipis, tapi dadanya terasa sesak. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Ia tahu jika ia protes, itu bisa dianggap tidak hormat. Jadi ia tetap tersenyum, meski hatinya bergetar. Malamnya, Alia duduk di kamar, menatap langit-langit dan menggenggam bantal hingga tangan dan jari terasa panas. Air mata mengalir diam-diam. Ia sering menangis sendirian, takut Raka mendengar dan salah paham. "Apakah aku terlalu lemah?" pikirnya. "Atau memang ini rumah yang tak pernah menerima aku apa adanya?" Setiap senyum Bu Ratna yang menyertainya di pagi hari, sekarang terasa seperti belenggu halus. Kata-kata yang disampaikan tanpa amarah itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Alia mulai sulit tidur. Pikiran dan hatinya selalu dipenuhi ketidaknyamanan yang ia tak tahu bagaimana cara melepaskannya. Raka tak menyadari perubahan itu. Ia masih melihat istrinya tersenyum, meski samar, dan menganggap semuanya baik-baik saja. Alia pun tetap diam, menahan diri. Tapi dalam diam itu, hatinya semakin menipis, dan luka yang tak terlihat itu terus bertambah dalam. Luka yang tak akan hilang hanya dengan tawa kecil atau kalimat manis. Hari itu, rumah keluarga Raka penuh dengan suara tawa dan percakapan hangat. Keluarga besar berkumpul untuk makan malam bersama. Suasana seharusnya hangat dan penuh kebahagiaan. Namun, bagi Alia, itu menjadi momen yang paling berat dalam hidupnya sejak menikah. Sambil menyuapi Raka, Bu Ratna menatap Alia dengan senyum lembut yang selalu menenangkan, setidaknya di permukaan. Lalu tiba-tiba, ia berkata dengan suara riang, "Maklum, Alia kan belum pantas jadi istri sempurna." Ruangan itu hening sesaat. Lalu tawa pecah, ringan tapi menohok. Semua orang menanggapi seperti gurauan yang lucu. Alia tersenyum tipis, tapi dadanya terasa hancur. "Belum pantas," pikirnya dalam hati. "Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah berusaha, aku sudah mencoba menjadi istri yang baik. Dan ini balasannya." Raka menatapnya sekilas, tapi tetap diam. Tidak ada kata pembelaan, tidak ada pegangan tangan, tidak ada pelukan. Hanya senyuman Bu Ratna yang tetap lembut di mata semua orang,
sementara Alia merasakan jarak yang membentang semakin luas di antara dirinya dan suaminya. Setelah makan malam itu, Alia duduk di kamar, menahan air mata yang ingin tumpah. Suara tawa dari ruang tamu masih terdengar samar, mengiris hatinya. Ia menyadari satu hal, di mata mertua dan keluarga besar, ia hanyalah tamu yang belum pantas. Malam itu, Alia menatap langit-langit kamar sambil berbisik pada diri sendiri. Apakah aku salah karena mencintai Raka? Atau aku yang salah karena berharap diterima sepenuhnya? Senyum yang seharusnya menenangkan, kini menjadi pedang tajam yang menusuk perlahan. Dan Alia mulai merasakan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, kini terasa seperti medan perang diam. Sejak kejadian di depan keluarga besar, Alia mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Berbicara dan berharap didengar sama sekali tak mengubah keadaan. Suami yang ia cintai masih diam. Mertua yang ia hormati tetap tersenyum menyayat hati. Alia menarik napas panjang, lalu memutuskan berhenti menjelaskan. Kata-kata yang tersimpan di tenggorokan tidak lagi ia ucapkan. Ia menutup mulut, menutup hatinya sebentar, dan mulai mendengarkan satu suara lain. Suara hatinya sendiri. Siang demi siang, Alia mulai menabung diam-diam. Sedikit demi sedikit, ia menyisihkan uang dari penghasilan yang ia terima dari pekerjaan sampingan. Menyiapkan jalan untuk sebuah keberanian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai merencanakan langkahnya sendiri, bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk menyelamatkan dirinya. Doanya berubah. Dahulu ia berdoa agar kuat bertahan, agar rumah tangga tetap harmonis, agar suami memahami perasaannya. Kini doanya berbeda. Tuhan, beri aku keberanian, beri aku jalan keluar yang aman, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan hidup. Malam hari, Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang terderpa cahaya lampu jalan. Ia membayangkan meninggalkan rumah ini tidak dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan hati. Rasanya seperti melangkah ke dalam kegelapan yang menakutkan. Namun baginya, itu adalah satu-satunya cahaya yang tersisa. Ia menulis catatan kecil, menyusun rencana. Tidak gegabah, tapi matang. Setiap lembar catatan adalah lembar keberanian. Setiap malam yang ia lalui sendiri, menangis dan menenangkan diri, membuatnya semakin yakin bahwa keputusan itu bukan pilihan untuk lari, melainkan pilihan untuk bertahan menjadi diri sendiri. Alia menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus membebaskan. Kadang, bertahan berarti pergi. Kadang, cinta pada diri sendiri lebih penting daripada cinta yang tak dihargai. Dan malam itu, di dalam kesunyian, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Besok, langkah pertamanya menuju kebebasan akan dimulai. Pagi itu, udara terasa biasa saja. Namun di hati Alia, ada ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ia telah menyiapkan segala sesuatunya dengan rapi. Pakaian, uang, dan sedikit catatan yang akan ia tinggalkan sebagai penjelasan terakhir. Ia mengetuk pintu kamar Raka perlahan. "Mas, aku pamit sebentar," ucapnya dengan suara lembut seperti biasa. Raka menoleh, mengerutkan sedikit alisnya. "Pamit? Kemana?" tanyanya. Alia tersenyum tipis, sopan, dan menunduk. "Hanya ada urusan, nanti aku kembali." Raka mengangguk, ia tidak mencegah. Dalam hatinya, ia yakin Alia hanya pergi sebentar, seperti menenangkan diri. Ia tidak tahu bahwa kali ini Alia tidak akan kembali dengan cara yang sama seperti dulu. Di ruang tengah, Bu Ratna tersenyum. Senyum yang sama yang selalu membuat Alia merasa hangat. "Oh nak, jangan lama-lama ya," katanya. Suaranya ringan, seperti menutup semua pertanyaan dan kekhawatiran. Alia membalas senyum itu, walau hatinya bergetar. Ia tahu senyum itu akan menjadi senyum terakhir yang akan ia lihat dari Bu Ratna.
Senyum itu, yang dulu menenangkan, kini terasa seperti belenggu yang dilepasnya perlahan. Tanpa kata-kata lain, Alia meninggalkan rumah. Jalan yang ia lalui terasa panjang, tetapi setiap langkahnya diiringi keberanian yang selama ini ia kumpulkan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak menoleh pada suami yang diam, dan tidak menoleh pada mertua yang tetap tersenyum. Hari berubah menjadi malam. Rumah itu tetap seperti biasa. Lampu menyala, tawa dan suara keluarga terdengar samar. Namun Alia tidak kembali. Ia telah mengambil langkah pertamanya menuju kebebasan, menuju rumah yang benar-benar miliknya sendiri. Di balik senyum yang terlihat biasa itu, Bu Ratna dan Raka tak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tak akan bisa kembali. Kehadiran seorang istri, seorang menantu yang telah memutuskan bahwa cinta pada diri sendiri lebih penting daripada cinta yang tak dihargai. Beberapa hari setelah kepergian Alia, Raka menemukan sebuah amplop di atas meja makan. Namanya tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. Alia. Ia membuka perlahan. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Surat itu bukan penuh kemarahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan, hanya kata-kata jujur yang menumpahkan luka yang selama ini Alia pendam. Raka, aku mencintaimu. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, anak menantu yang hormat, tapi aku tak bisa lagi hidup dalam diam. Aku mencintaimu, tapi aku harus mencintai diriku sendiri. Terima kasih atas cinta yang pernah kita bagi, tapi rumah ini bukan tempatku merasa aman. Aku pergi bukan karena membenci, tapi karena aku ingin bertahan menjadi diriku sendiri. Raka merasakan tubuhnya gemetar. Ia tersadar, terlalu terlambat, bahwa semua kata-kata Alia adalah permintaan untuk didengar, bukan untuk dibandingkan atau dikontrol. Setiap senyum Bu Ratna yang dulu ia anggap menenangkan, kini menjadi sesuatu yang menghancurkan, tanpa ia sadari. Ia menoleh ke ruang tamu. Bu Ratna masih tersenyum seperti biasa, menata bunga di vas. Senyum itu sama seperti saat Alia pergi, sama seperti saat Alia tersakiti diam-diam. Namun kini, senyum itu terasa hampa. Rumah yang dulu penuh tawa dan canda kini sunyi. Bahkan suara langkah Alia yang biasa terdengar pun tiada. Raka duduk di lantai, surat itu masih di tangan. Air matanya mengalir tanpa mampu dihentikan. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Alia sudah pergi selamanya, dan tidak ada kata maaf, tidak ada waktu yang bisa memperbaiki semua kesalahan dan ketidakpedulian yang ia lakukan. Di balik senyum yang selalu ia puja, Bu Ratna tetap tersenyum, tapi rumah itu telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Dan Raka, hidupnya kini hanyalah penyesalan. Penyesalan yang tak bisa diperbaiki, penyesalan yang akan menemaninya selamanya, seiring rumah itu tetap sunyi, menunggu kehangatan yang tak akan pernah kembali. Alia telah pergi, meninggalkan keheningan yang lebih keras daripada teriakan, meninggalkan keberanian yang abadi, dan meninggalkan pelajaran pahit. Terkadang cinta yang tak dihargai akan memaksa kita pergi, demi menyelamatkan diri sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.